Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, saya akan mengabsen dulu ya. Ini Winasti. Seperti yang saya katakan minggu lalu, hari ini kita akan mulai materi. Materi yang kita akan pelajari hari ini adalah pangkat atau eksponen. Adapun tujuan pembelajarannya, yakni kalian bisa lihat di PowerPoint atau saya bacakan saja ya, kalian tidak perlu mencatatnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, melakukan operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat, memecahkan masalah sederhana yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Kita akan melihat dulu bagaimana konsep dari eksponen itu sendiri. Coba buka buku kalian pada halaman 5, atau yang tidak bawa bukunya bisa melihat slide di atas. Ini saya tampilkan tentang masalah 1.2. Diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang. Lipat kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi dua bidang kertas menjadi dua bagian yang sama. Temukan pola yang meletakkan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Kalian bisa perhatikan ini dan kita akan coba bersama. Setelah kalian melihat pada halaman 5, coba kalian sediakan satu lembar semuanya. Selesai ya. Kemudian seperti yang diberitahu yang kita lihat pada halaman 5, kita coba bagi dua kertas ini. Seperti ini. Nah, ternyata menjadi dua bagian. Seperti tabel ada dua bagian. Ayo kita coba untuk membagi duanya lagi. Seperti ini. Kita bagi dua kertasnya. Dan yang terbentuk adalah 4 bagian. Coba kalau kita 3, dia akan lipat 1, 2, dan 3. Kita lipat dan kita dapatkan 8 bagian. Oke, coba lagi dengan 4. Dan kita dapatkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah bagiannya adalah 16. Sehingga dalam tabel itu kita bisa melihat bahwa lipatan pertama 2, yang lipatan yang kita melipat 2 kali ada 4, dan jika kita melipat 3 kali kita dapatkan 8. Sehingga 2 itu sama dengan 2, 2 itu 4 itu sama dengan 2 kali 2, dan 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Oke, coba ke 4 dan 5, ternyata hasil tetap sama, yakni pangkat 2. Sehingga kenapa saya katakan pangkat 2? Karena di sini kita dapat pengertian dari eksponen. Setelah kita melihat dari masalah 1.2, kita mendapat tadi adalah A pangkat N, di mana A-nya itu 2 tadi, dan N-nya itu adalah pangkatnya. Jadi, dengan demikian, definisi pangkat adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang. Ditinjau dari bentuknya adalah bentuk A pangkat N. Ini dibaca pangkat N-nya. Dengan A disebut absis atau bilangan pokok, dan N disebut pangkat. Jadi, seperti yang tadi, A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A, dengan jumlahnya A ini adalah sebanyak N faktor. Tadi pada masalah 1.2 kita dapat melihat bahwa yang terbentuk adalah 2 pangkat N. Itu jadi 2 kali 2 kali 2 sampai N faktor. Jika di sini 3, maka jumlahnya adalah 3. Dan begitu seterusnya. Contoh,
Kita dapat tadi bahwa dari definisi jika bentuknya seperti ini 1, 2, 3, 4, maka jumlahnya adalah 7 pangkat 4. Kita dapat menuliskan ini seperti ini. Mungkin saya akan ganti ke mode pointer. Kemudian bagaimana jika kebalikannya? Seperti yang tadi, kalau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Seperti ini jika kita melihat dari definisi. Tapi terdapat suatu masalah lain. Bagaimana jika A-nya itu adalah bilangan negatif? Maka di situ akan terjadi dua kejadian. Kejadian yang pertama, kita lihat contohnya adalah 2 min 2 pangkat 3. Di mana jika kita mengalihkan dua bilangan, yang saya ambil adalah dua bilangan pertama, sehingga jadi positif, dan masih ada bilangan negatif. Sehingga pada akhirnya min 2 pangkat 3 ini akan menghasilkan bilangan negatif, sehingga kita dapat membuat suatu kesimpulan jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Terus apa yang terjadi kalau kita pangkatnya adalah bilangan genap? Kita ambil contoh saja. Contohnya 4 adalah bilangan genap. Jadi saya tuliskan seperti tadi sebanyak 4 kali, dan masing-masing kita kalikan untuk ini kali ini, dan hasilnya 4 kali 4, dimana min 2 kali min 2 negatif hilang, min 2 kali min 2 negatif juga hilang. Jadi 4 kali 4 dengan 16. Jadi jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap akan menghasilkan bilangan positif. Supaya kalian lebih paham, coba kalian kerjakan LKS-nya pada contoh 1. Pada contoh 1 ini, kalian akan menjawab seperti pada nomor 1 tadi, contoh nomor 1, di mana kalian harus menuliskan jumlah dari ini 2 pangkat 5 dengan min sepertiga pangkat 4. Kalian harus cari jawabannya. Kemudian kita tadi dalam menjelaskan tentang ini, sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Untuk A dan B merupakan bilangan tak nol, real tak nol, M dan N bilangan rasional, maka berlaku. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini sebenarnya kita perlu lengkapi di LKPD, tapi saya akan gunakan dulu cara-caranya. Yang kedua, apabila bilangan berpangkat itu dibagi. Contohnya A pangkat N dikali A pangkat N, di mana untuk sifat 1 dan 2 di sini kita lihat basisnya adalah sama, tapi pangkatnya yang berbeda. Nah, jika sifat ini maka terdapat A pangkat M kurang N. Begitupun sebaliknya. Jadi nanti di LKPD-nya kita isi contoh 2. Tapi sebelum itu, mungkin ada baiknya saya memberikan contoh dari masing-masing kelima sifat ini. Yang pertama, di sini adalah A pangkat M kali A pangkat N dengan A pangkat M tambah N. Kita buktikan secara deduktif. Andaikan yang merah ini saya bedakan dengan yang warna biru ya, supaya nanti kita dapat menuliskannya seperti ini. A pangkat M dengan yang merah
Yang merah ini adalah A pangkat M, dan yang biru adalah A pangkat N. Sehingga biar kita menjumlahkan A-nya, saya mungkin menulis banyak supaya kalian lebih tahu jika jumlahnya kan bertambah. Ini kali X kali A kali A. Jumlahnya ini sama dengan M tambah N. Contohnya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Saya telah bedakan yang warna biru dengan warna merah. 2 pangkat 3 dengan yang merah, yang biru dengan 2 pangkat 2. Sehingga jika kita menyamakan warnanya, jumlahnya adalah 2 pangkat 5. Sesuai dengan apa yang tertulis di sifat ini. Bagaimana dengan sifat kedua? Saya akan mencobanya lagi. Di sini saya membuat A-nya lebih banyak, dan di sini saya kurangi sehingga kita bisa mencoret di sini juga, dan dapat ini dia. Ternyata jumlahnya jadi lebih sedikit, sehingga A pangkat M per A pangkat M itu sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Kita bisa menuliskannya bersusun seperti ini. Kita lihat, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2. Sehingga kita bisa coret. Kita bisa coret ini juga. Jadi tinggal ini, sehingga dapat 2. Kita ke selanjutnya. Kita hapus dulu ya. Oke, kita ke sifat ketiga, adalah pangkatnya dikali. Contohnya ini A pangkat N dan N dapat. Kita kerjakan yang lebih luar sehingga jumlah dari A pangkat N nya ini sebanyak N faktor. Kemudian kita dapat misalnya seperti ini sebagai bahan dari mana kita dapat jumlah tanda kurungnya ini adalah sebanyak N ya. Kemudian yang di dalam kurung itu sebanyak N. Jadi jika dijumlahkan keseluruhan, maka itu juga sama dengan koefisien mengalihkannya, mengalihkan pangkat. Ini A pangkat N kali N. Contohnya, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Seperti ini. Kita tuliskan 2-nya dan dalam kurung juga, sekaligus yang di luar kurung jumlahnya ada 3 dan dalam kurung masing-masing 2. Sehingga jika kita membuka kurungnya, maka jumlah dari 2 itu sebanyak 6, sesuai dengan contoh di atasnya. Kita ke sifat keempat. Ini kita lihat A kali B pangkat N. Pertama kita bisa menuliskannya seperti ini, tapi dengan definisi pangkat ini kita bisa bedakan seperti ini, yang mana A nya ini sebanyak N dan B nya juga sebanyak N. Maka kita bisa bentuk seperti ini, A pangkat N kali B pangkat N. Saya mengambil sifat kuantitatif ya, karena A kali B kali A kali B itu sama dengan A kali A kali B kali B. Contohnya, ini 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya itu adalah, lihat saya bedakan warnanya supaya lebih jelas.
Kemudian saya samakan yang sejenis, dekatkan sehingga kita dapat 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya adalah yang terakhir ini, pecahan nih. Kalian sudah kerjakan di contoh soal tadi, tapi lebih jelasnya saya akan memberikan bagaimana ini menjadi sifat lain. Kita lihat seperti ini. Ini adalah pecahan terpisah, tapi karena menggunakan tanda perkalian kita bisa bentuk seperti ini, dimana A kali A ini sebanyak N faktor, B juga sebanyak N faktor, sehingga sama saja ya, A pangkat N dengan B pangkat N, seperti contoh satu tadi, dimana andaikan di sini 1, di sini 3. Jadi saya mengambil yang contoh lainnya, jadikan 2, di sini 3, maka 2 per 3 kali 2 per 3 itu sama saja kita tulisannya menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Oke, kita lihat pada contoh 2 itu. Ini sebenarnya jawabannya telah tersedia pada bentuk akhir ini, sehingga kalian hanya perlu melengkapi titik-titik yang ada seperti contoh yang saya berikan tadi. Sehingga nantinya jika kalian sudah mendapatkan jawaban di sini, kalian bisa menuliskannya bentuk pangkat lainnya di bentuk akhir ini. Sehingga dengan adanya ini kita dapat bentuk ini. Tapi ini sudah saya jelaskan ya, jadi saya rasa cukup mudah untuk mengisi ini. Saya beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan ini. Setelah kalian dapat hasil dari ini, saya rasa cukup mudah untuk mengerjakan contoh 3. Tidak perlu menuliskan secara detail bagaimana caranya, saya cukup untuk menuliskan langsung jawabannya. Saya rasa dengan waktu 5 menit, bukan, saya 10 menit, saya mungkin bisa mengerjakan ini. Yang ini, apakah sudah jelas? Oke. X pangkat 2 dikali X pangkat 7, hasilnya berapa? X pangkat 9. Apakah benar? Benar sekali, X pangkat 9. Karena ini sesuai dengan sifat pertama. Coba kalau B, N pangkat 7 per N pangkat 2, hasilnya berapa? N pangkat 5. Oh benar. Kita lihat. Ternyata benar. Jawabannya adalah N pangkat 5. Kenapa? Ini kita kurangi dengan ini. Jadi kalian sudah dapat ya. Untuk C-nya, hasilnya berapa? Kita lihat. X pangkat 10, kan benar. Yang D-nya nih, berapa? Nah, kita lihat jawabannya. Kalau ini jangan salah tidak. Alhamdulillah kalau semuanya benar. Kemudian untuk E berapa? Tadi saya dengar ada yang katakan 16P pangkat 8. Tapi itu sudah benar karena 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kita juga bisa menuliskannya seperti ini. Karena sebenarnya bentuk dari pangkat itu tergantung dari bentuk apa yang kita inginkan. Sehingga 2 pangkat 4 ini kita bisa tuliskan seperti ini, atau kita bisa tuliskan hasilnya. Yang ini 16. Kalau ini berapa? Ya, semuanya saya rasa kalian semua sudah bisa ya. Setelah selesainya soal-soal tadi, kita telah mempelajari tentang apa itu bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya, dan kita juga telah mengerjakan contoh soalnya masing-masing. Sebagai
penutup saya akan berikan oleh-oleh untuk kalian. Coba perhatikan pada LKS pada halaman 2. Di situ kalian melihat ada latihan soal. Semoga kalian dapat mengerjakan itu. Terakhir, semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya.